Wonosuro dan Wonosudro terlihat mengamuk. Ia menjadikan Dewi Ular Purba itu sebagai bulan-bulanan. Ada yang aneh dengan kedua tubuh kera raksasa itu. Seluruh tubuh mereka dipenuhi perhiasan seorang panglima. "Cahyo, itu pusaka mereka?" tanyaku. Cahyo yang menaiki tubuh Wanasura tertawa mendengar pertanyaanku. Bukan kamu saja yang punya jurus rahasia. Di alam ini mereka bisa menarik pusaka dari zamannya," teriak Cahyo bangga. Aku melihat Cahyo sudah menguasai medan tempur. Wonosudro menahan leher ular itu dengan tubuhnya yang membesar dengan pengaruh pusakanya. Cahyo melompat dari tubuh Wonosuro, mengambil sarungnya dan menutup wajah sosok Dewi berselendang hitam yang tubuhnya menyatu dengan kepala ular itu. Ajian penguat raga telah dibacakan di tubuh Wonosuro, sehingga sebuah serangan besar dilancarkan sekuat tenaga ke tubuh Dewi itu. Sekali lagi, pemandangan mengerikan terjadi. Wonosuro dengan buasnya memisahkan kepala ular dari tubuhnya, hingga darah kembali membanjiri tanah di tempat ini. "Naga tua brengsek, jangan bilang kau kalahnya dengan serangan remeh itu," protes Ki Ronggo Kupolo. Namun kenyataannya, serangan Butolireng memang terus memberondong Batara Naga. Batara Naga berusaha menghindar dan terbang ke arahku. Ia mendekat ke arah Ki Ronggo Kupolo. "Bagus, singkirkan manusia itu. Kita habisi mereka," ucap Ki Ronggo Kupolo. Batara Naga pun mengangkat tubuh Ki Ronggo Kupolo. Tapi bukan menolongnya, ia malah memakan tubuh Ki Ronggo Kupolo dan mengunyahnya seperti makanan kecil. "Apa ini? Lepaskan aku, naga brengsek," ucap dalang demit itu. "Sudah, maafkan aku." Batara Naga tidak peduli. Ia tetap mengunyah tubuh Ki Ronggo Kupolo hingga habis dan menelannya. Sungguh menjijikan. Aku pun segera berlari mundur menjauh dari dirinya. Ada yang aneh di tubuh Batara Naga, muncul motif aneh yang menghiasi sisiknya. Ada kekuatan besar yang menyelimutinya. "Mundur Danan!" teriak Butolireng. Aku pun menurut, namun Batara Naga terlalu cepat. Seketika pukulannya mendekat mencoba melumatku. Beruntung Butolireng berhasil menabraknya dan membuat pukulan Batara Naga meleset. Sayangnya, di tangan satunya sudah terdapat kabut hitam yang membungkus tangannya. Dengan sigap Batara Naga mengarahkan lengannya itu dan menembus perut Butolireng. "Bah!" teriakku panik. Sebuah lubang besar terbentuk di tubuh Butolireng dan membuatnya terkapar di tanah. "Bah!" Batara Naga melompat menuju Cahyo. Dengan mudah Wanasuro dan Wonosudro dihempaskan begitu saja. Ia mengambil tubuh ular itu dan melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan pada Ki Ronggo Kupolo, melumatnya hingga habis. Aku merasakan kekuatan besar semakin mengalir dari tubuh Batara Naga. Kali ini muncul satu buah mata di dahinya. Entah bagaimana kami harus melawan sosok sekuat itu. Mas Jagat terlihat kesulitan melawan Gondokolo dengan sebagian tenaganya yang terkuras karena memindahkan kami. "Mas Jagat, mundur!" teriak Dirga yang sadar pertarungannya sama sekali tidak seimbang. Sayangnya, Gondokolo sudah melemparkan bola api hitam ke arah Jagat. Ia menahan dengan salah satu wujud keris Dirga, namun tidak berhasil. Seketika sebagian lengannya terbakar oleh api itu. Pak Wajah terjatuh dalam wujud rangdanya. Bola api di langit bersiap menghantamnya dan menciptakan sebuah ledakan besar. Pak Wajah berhasil menghindar, namun lukanya tampak serius. Entah mengapa, seketika posisi berbalik. Dirga berusaha menahan Songgokolo dan Gondokolo seorang diri. Aku tahu dengan jelas itu tidak akan lama. Butolireng tidak bergerak. Kini raksasa itu berada di hadapanku dan Cahyo, lengannya yang kembali menghitam, bersiap menyerang kami. Inilah serangan yang dapat melubangi tubuh Butolireng dengan mudah. "Danan, minggir!" teriak Cahyo. Sayangnya ini tidak mudah. Lengannya terlalu besar dan cepat. Dalam jarak beberapa meter, kepalan pukulan itu hampir menutupi seluruh penglihatanku. Aku berpikir serangan ini akan menghabisiku. Namun tepat sebelum serangan itu mendarat, tiba-tiba ada sosok yang menarik tubuhku.
Ia membawaku menghindari serangan itu dengan halusnya dan menghindari setiap aliran energi yang menyelimuti serangan itu. Aku selamat, bukan dengan gerakan besar. Aku selamat hanya beberapa puluh senti dari kepalan besar itu. Saat itu juga aku menoleh ke arah sosok yang menyelamatkanku. Danan, itu? Tanya Panjul. Iya, Nyai Jambrong. Ucapku memastikan bahwa sosok yang menyelamatkanku adalah nenek tua yang dulu pernah menjadi musuh kami. Jangan cepat mati, bocah. Kalian masih harus memastikan cucuku hidup di dunia yang aman, ucapnya. Sebuah energi besar membuatku menoleh ke arah energi itu. Itu adalah api hitam besar, menerjang ke arah Dirga yang berasal dari kedua demit, kembar, Songgokolo, dan Gondokolo. Dirga berhasil mengalihkan arah bola api itu dengan kerisnya. Namun seketika Songgokolo sudah di hadapannya, mendaratkan sebuah pukulan yang membuatnya terkapar. Dirga! Teriak Pak Lek yang segera meninggalkan pertarungannya. Namun jarak mereka terlalu jauh. Sayangnya Gondokolo sudah bersiap menghabisi Dirga. Tapi serangan makhluk itu tertahan ketika ada seseorang yang melompat menginjak wajah setan itu dan mengalihkan serangannya. Dia seorang anak muda yang sepertinya umurnya tidak jauh dari Dirga, dengan sarung yang dikalungkan di bahunya. Guntur? Kamu Guntur kan? Tanya Dirga. Maaf telat. Repot juga kalau pergi sama nenek-nenek, ucapnya santai. Dirga pun berusaha berdiri dan mendekat ke arah Guntur. Sudah Guntur, terima kasih atas bantuanmu. Sekarang segera cari tempat yang aman. Makhluk ini bukan setan biasa, ucapnya. Lah, gak mau, udah jauh-jauh sampai sini malah disuruh ngumpet, balasnya. Jangan nekat, setan itu gak bisa dikalahkan seperti demit alas biasa, larang Dirga. Songgokolo tidak ingin mendengar perbincangan mereka berdua dan kembali menghantamkan tinjunya. Aku mungkin tidak punya pusaka istimewa seperti dirimu, juga tidak punya kekuatan makhluk sakti seperti Wonosuro, kata Guntur. Saat itu pukulan Songgokolo hampir mendarat di tubuh Guntur. Namun ia menghindar dan mengalihkannya hanya dengan tendangan yang kurasa juga telah diperkuat dengan ilmu kanuragan. Tapi aku punya ilmu bela diri yang diturunkan langsung dari nenek-nenek yang gak kalah tua dari pusakamu, lanjut Guntur bersamaan dengan sebuah kerikil mendarat di kepalanya. Nenek apa katamu? Tanya Nyai Jambrong dari jauh yang mendengar ucapan Guntur. Enggak mbah, maksudnya nenek pendekar, teriak Guntur sambil mengelus kepalanya yang terkena lemparan kerikil Nyai Jambrong. Ngomong macem-macem, tak samplok mulutmu, teriak Nyai Jambrong dari jauh. Dirga terkagum dengan apa yang dilihatnya. Guntur berhasil menghindar dan mengalihkan semua serangan Songgokolo dan Gondokolo dengan ilmu bela dirinya. Hampir tidak ada satupun serangan yang mengenainya. Di satu sisi, Nyai Jambrong juga sama. Ia mengalihkan semua serangan Batara Naga, sehingga kami terhindar dari serangan yang bahkan mampu menggetarkan gunung itu. Pak Bimo, aku butuh kekuatanmu, ucap Mbah Jiwo tiba-tiba. Sepertinya merekalah satu-satunya yang berhasil memenangkan pertarungan di sini. Terlihat dari sosok Jogorawu yang kembali berubah menjadi sebuah wayang. Sebentar lagi akan datang, kata Mbah Jiwo. Apa maksud Mbah Jiwo? Tanya Pak Lek, yang juga berhasil membuat pemuda bertopeng hitam itu terkapar. Salah satu keahlian seorang penempa pusaka adalah memanggil bahan yang akan ia tempa. Sebentar lagi benda itu akan datang. Aku butuh bantuan Pak Bimo dan Keris Sukmageni, kata Mbah Jiwo. Benar saja, tak beberapa lama terlihat sebuah benda besar dari langit hitam di jagat Segoro Demit jatuh menimpa sekumpulan demit yang melawan kami. Itu meteor? Tanya Mbah Wijan. Ini batu yang kupanggil dari alam ini. Sekarang tancapkan seluruh pusaka kalian di batu ini, perintah Mbah Jiwo. Tidak ada satupun dari kami yang mengerti apa yang dimaksud oleh Mbah Jiwo. Tapi saat itu semua segera melarikan diri dari musuh-musuhnya dan menancapkan pusakanya ke batu meteor itu. Keris Sukmageni, keris Mbah Wijan, tombak Lembu Warok, keris Dasa Sukma, hingga pusaka milik anak buah Mbah Wijan. Terakhir, Mbah Jiwo membakar semua benda itu dengan korek api pusaka berukiran kuno yang ia bawa. Seketika meteor itu menyala membara, mengeluarkan api berwarna putih yang menyala membara. Pak Bimo, saat batu ini meledak, kendalikan ledakannya seperti mengendalikan geni Paraloka, kata Mbah Jiwo. Meledak?
Benda itu bisa membunuh kita semua? Tanya Pak Le. Untuk itu ilmu Pak Le diperlukan. Maaf, aku tidak memiliki cara lain, kata Mbah Jiwo. Pak Le pun berusaha mengerti, namun kecemasan tetap terlihat di matanya. Sementara yang lain mengulur waktu. Pak Le membacakan ajian pemanggil geni baralokanya dan menyatukan apinya dengan batu meteor itu. Dalam hitungan detik, batu itu semakin membara. Seluruh udara di alam sini seolah merasuk ke dalamnya dan meledak dengan keras. Api besar beterbangan menyambar Songgokolo dan Gondokolo. Seketika tubuhnya terbakar dengan cepat menjadi abu. Apa itu juga membakar Nyai Wijul dan berbagai dedemit yang berada di alam itu? Batara Naga tidak bisa menghindar dengan ukurannya. Berbagai pecahan batu itu pun menyerangnya bertubi-tubi hingga membakar tubuhnya dan tumbang. Hebat, dengan kecepatan ledakan seperti ini tidak ada satupun dari serangan itu yang mengenai manusia. Pusaka ini mengenai pemiliknya masing-masing. Dengan itu aku lebih mudah mengendalikan ledakannya. Jelas Pak Le. Ledakan itu menerjang bertubi-tubi dan menggetarkan tanah ini. Tidak bisa. Kita tidak bisa lebih lama di alam ini, teriak Jagat tiba-tiba. Ledakan ini mengacaukan jalur dimensi tempat ini. Kita harus segera kembali. Kami melihat seluruh demit tumbang satu persatu. Mungkin benar, ini saatnya kami meninggalkan alam ini. Nyi Sendang Rangu menerima kode dari Mas Jagat dan kembali membuka celah gerbang ke alam ini. Pergi, aku akan menyusul setelah kejadian ledakan ini selesai, ucap Pak Le. Guntur membantu Dirga melintasi gerbang yang menghisap mereka. Satu persatu kami meninggalkan alam ini bersama sosok dedemit yang terbakar. Nyai Jambrong menghalau seluruh pengikut padepokan Ronggo Mayit, sembari membuka jalan pada kami untuk pergi dari alam ini. Aku dan Cahyo berjalan ke arah gerbang, namun Ki Joyo Talun tidak menggubris kami, malah menyeret kakinya menuju azimat Wayang Durga. Ia benar-benar berniat menghancurkannya. Ki, kita kembali. Sudah tidak ada yang bisa mengendalikan azimat itu, teriakku. Tugasku masih belum selesai, ucapnya yang sepertinya memang tidak berniat untuk mendengarkan ucapan kami. Ia berlari menebaskan keris besarnya untuk mengoyak azimat itu, namun gagal. Sebaliknya Batara Naga yang hampir sekarat justru menangkap Ki Joyo Talun dan melemparnya sejauh mungkin hingga tubuhnya menabrak bukit dan memuntahkan darah dari mulutnya. Ki, Cahyo mengejar Ki Joyo Talun memastikan keadaannya. Jangan berani-beraninya kau sentuh azimat itu, ucap Batara Naga yang masih berusaha berdiri. Nanan, cepat, teriak Nyi Sendang Rangu yang mempertahankan gerbang itu. Aku menoleh ke arah sekitar, hampir semua sudah meninggalkan tempat ini. Hanya tersisa Pak Le yang mempertahankan ledakan ini. Majul, Nanan, tinggalkan tempat ini, teriak Pak Le yang mulai melepas batu meteor itu yang ledakannya mulai mereda. Aku menoleh pada Cahyo. Tatapan matanya terlihat kosong. Sepertinya aku bisa menebak bagaimana kondisi Ki Joyo Talun yang merasuki tubuh Sena. Tidak mungkin, Sena. Pak Le, pergilah lebih dulu, ucapku dengan suara bergetar. Biar aku dan Danan yang menuntaskan ini semua, jelas Cahyo dengan wajah yang sangat serius. Pak Le bersiap menghalangi niat kami. Namun saat Cahyo mengangkat tubuh Sena dan membawanya kepada kami, ucapannya terhenti. Cahyo meletakkan tubuh Sena yang sudah hancur tak bernyawa. Wajahnya dipenuhi dengan darah yang bahkan terus mengucur walau ia sudah tidak bernyawa. Biarkan kami selesaikan semua Pak Le. Tidak boleh ada lagi seseorang yang kehilangan nyawa lagi setelah ini, ucapku dengan mata yang berkaca-kaca. Kini Pak Le mengerti apa maksud kami. Ia membaca doa, menutup mata Sena dan meletakkannya di tanah. Belum pernah aku melihat wajah Pak Le sekesal ini. Kalau harus ada yang menuntaskan ini semua, berarti itu adalah kita bertiga, kata Pak Le. Ia mencabut pusaka dari batu meteor itu dan melemparkannya ke arah gerbang. Nyi Sendang Rangu memandang kami dan membaca niat kami. Tidak ada sama sekali senyum di wajahnya. Danan, Cahyo, Pak Le, cepat, teriak Jagat yang ingin kembali keluar gerbang dimensi itu menjemput kami. Namun seolah mendukung niat kami, Nyi Sendang Rangu menutup gerbang itu hingga Jagat dan yang lain kembali ke alam kami.
Kematian kalian akan lebih mengenaskan dari orang bodoh itu, ucap Batara Naga sambil mengambil azimat Wayang Durga yang besar ukurannya ternyata sangat pas di genggamannya. Ia mengibaskannya beberapa kali hingga memanggil sosok siluman ular dari alam ini. Aku dan Pale segera menerjang makhluk-makhluk itu bersenjatakan keris Raga Sukma dan keris Sukma Geni. Kelihatan putih dari kerisku dan api hitam dari keris Sukma Geni mewarnai medan pertempuran saat ini. Hujan deras menetes seolah restu Sendang Rangu membantu pertarungan kami untuk mempertahankan kesadaran kami. Pak Le datang lagi. Siluman berwujud manusia anjing itu, Pak Le, peringatku. Pak Le pun menyadari kedatangannya dan segera menghabisi makhluk itu dengan bilah hitam dari kerisnya. Batara Naga di belakangmu, peringat Pak Le. Pukulan besar mengarah ke arahku dari belakang. Aku mengingat gerakan Nyai Jambrong tadi dan membaca aliran kekuatan pukulan itu dan menghindarinya setipis mungkin. Terdengar suara tawa lemas Butolireng. Suaranya semakin lama semakin mengecil. Akhirnya aku bisa melihat aksi dua pendekar Sambara lagi. Tidak ada lagi penyesalanku setelah ini. Suara Mbak Butolireng semakin lemah dengan tubuhnya yang sama sekali tidak bisa digerakkan. Aku mendengar ucapan itu sembari terus bertarung. Air mataku menetes tertutupi dengan derasnya hujan dari Nyi Sendang Rangu. Bertahanlah sebentar lagi Mbah Buto, ucapku. Dan saat melihat jalan sudah terbuka, Cahyo bersama Wonosuro dan Wonosudro melompat menerjang Batara Naga yang sudah penuh luka dan menghajarnya sekuat tenaga. Danan, jangan lupa kunjungi makam ayahmu di Bukit Batu. Ada burung jala kecil yang akhir-akhir ini sering hinggap di batu nisan ayahmu, gumam Butolireng sambil sedikit tersenyum. Nyi Sendang Rangu mendekati Butolireng dan istirahat di bahu raksasa yang sangat besar itu. Palek berusaha tegar sembari memanggil Geni Baraloka untuk membakar satu lagi mata Batara Naga. Jurus Pamungkas Bimo, pendekar Sambara pembakar angkara Geni Baraloka. Pendekar Bimo Sambara, sebenarnya aku suka nama jurusmu itu. Bahkan aku hafal hingga saat ini, kata Butolireng lagi. Mendengar ucapan itu, seketika ketegaran Pak Le terkoyak. Ia mengusap air mata dengan tangannya sembari terus berlarung. Mbah Buto, kalau Rahwana punya kisah cinta sejati, maka kami juga punya kisah legenda raksasa Bukit Batu Pelindung Bumi, Butolireng, ucap Cahyo yang sedari tadi menyeka air matanya dengan sarungnya. Ada sebuah ilmu yang kurindukan, ilmu andalan ayahmu, mantra yang mematikan untuk lawannya. Namun hembusan anginnya membuatku merasa tenang, kata Butolireng. Aku mengerti ilmu yang ia maksud. Mungkin tidak akan ada salahnya aku menggunakan ilmu bapak yang hampir tidak pernah kugunakan itu. Sebuah mantra aku bacakan tepat ketika Batara Naga menyerangku, layaknya puisi yang tak berhenti mengalun. Aku membacakan mantra yang menimbulkan angin besar di sekitar kami. Kampuh rumekso. Pukulan Batara Naga yang sudah mulai melemah terpental dengan angin yang datang dari jurus ini. Sisa anginnya berhembus dengan tenang ke arah Butolireng dan membuatnya semakin tersenyum. Apa sisa ledakan meteor tadi terbawa terbang bersama dengan angin Gambur Mekso? Danan, arahkan ke azimat itu, kata Pak Le. Benar, api ini berasal dari korek api yang bisa membakar azimat itu. Aku pun mengarahkan api itu ke arah azimat yang Wayang Durga genggam oleh Batara Naga dan membakarnya perlahan. Tidak! Kerajaan terkuat di Setra Gandamait harus bangkit, umpat Batara Naga. Namun Pak Le tetap mempertahankan api itu dengan ilmunya agar tetap menyala. Cahyo menepuk pundaku seolah memberi isyarat untuk mengakhiri pertempuran ini. Pak Le membakar kami dengan Geni Baraloka untuk memulihkan kekuatan kami, walau hanya sedikit. Sementara aku dan Cahyo menaiki tubuh Wonosuro dan Wonosudro. Kerisku sudah dipenuhi kilatan cahaya putih sementara Cahyo sudah menggunakan ilmu penguat raga pada dirinya dan kedua kera raksasa sahabatnya itu. Hanya kematian yang menunggu kalian di tempat ini, ucap Batara Naga yang ternyata masih bisa berdiri dan menghadang kami. Ia menyelimuti lengannya dengan kekuatan hitam mencoba menahan kami. Namun sebelum ia sempat menyerang, sukmaku sudah berpisah dengan ragaku dan membelah lengan Batara Naga. Belum sempat bereaksi, seketika Wonosuro sudah melesat, menghantamkan serangannya tepat di bagian leher Batara Naga dan melompat ke belakang makhluk itu.
Saat ragaku kembali menarik sukmaku, Wonosudro melemparkan tubuhku ke arah Betara Naga, tepat di arah jantungnya. Ini serangan terakhir. Aku melesat bagaikan kilatan putih menembus jantung Betara Naga hingga berlubang. Di belakang Wonosuro dan Cahyo sudah bersiap menangkap tubuhku. Seketika Betara Naga tidak bergerak dan jatuh ke tanah. Matanya yang sudah terbakar dan berbagai luka di tubuhnya membuatnya benar-benar tak berdaya. Setan-setan dari Setra Ganda Mayat lainnya akan membalas kalian, ucap Betara Naga yang kesadarannya mulai menghilang, bersama tubuhnya yang menghitam seperti arang yang rapuh. Mengetahui pertarungan telah usai, kami pun menghampiri Butolireng yang sudah tidak mampu lagi bergerak. Aku tahu ilmu Pale pun sama sekali tidak mampu untuk menolongnya. Kalian tahu kenapa Butolireng tidak pernah meninggalkan Bukit Batu? Ucap Nyi Sendang Rangu. Kami menggeleng sambil menetekkan air mata. Selain karena menyukai tempat itu, Butolireng dikutuk bahwa ia akan menghadapi kematiannya saat meninggalkan Bukit Batu. Saat mengetahui tentang pertarungan ini, ia merasa ini adalah saat paling tepat untuk menggenapi kutukan itu. Jelas Nyi Sendang Rangu. Saat ini aku tak bisa berhenti tertawa. Kenapa kalian malah menangis? Akhirnya aku bisa memiliki akhir yang indah, seperti sahabatku Bisma. Ini adalah hadiah terbesar, katanya. Aku pun bersandar pada tubuh Butolireng di tengah hujan Nyi Sendang Rangu. Istirahatlah Mbak, kami akan tetap di sini sampai Eyang benar-benar terlelap, ucapku sambil bersender di antara batu dan leher Butolireng. Cahyo, Wonosuro dan Wonosudro tertidur lelah di dada Butolireng, sementara Pale menempelkan dahinya di pipi Butolireng. Terima kasih Pendekar Sambara. Tidak, aku salah. Terima kasih 3 pendekar jagat Skoro Demit. Sebuah ucapan terakhir sang raksasa penunggu Bukit Batu Desa Kandimaya. Sebuah legenda akan sosok raksasa yang memilih jalan hidupnya untuk melindungi kami. Sementara itu di sisi lain, kembali lagi bersama saya Ardian, host favorit kalian Radio Tengah Malam. Sebuah gempa besar yang berpusat di perbatasan Jawa Tengah terasa hampir oleh setengah penduduk Pulau Jawa. Penyebab gempa masih misterius, namun beberapa pendengar Radio Tengah Malam mengirim cerita menarik. Kalian percaya dengan adanya sosok lain yang hidup berdampingan dengan manusia? Atau alam lain yang bersanding dengan alam manusia? Ada yang mempercayai bahwa gempa kemarin disebabkan oleh pertarungan besar antara sosok Dedemit yang bangkit dari kerajaan Setra Ganda Mayat, sebuah tempat yang diceritakan di kisah pewayangan sebagai kuburan terangker dan dihuni oleh Dedemit yang sudah ada sebelum peradaban manusia. Kebangkitan mereka digagalkan oleh sekelompok orang yang dititipi kemampuan oleh Yang Maha Pencipta untuk menjaga tanah ini dari makhluk-makhluk itu. Sebuah tugas tanggung jawab yang tidak terkira bebannya. Gempa yang berhenti menandakan mereka berhasil menggagalkan rencana itu. Sayangnya, setelahnya ada beberapa dari mereka yang tidak kembali. Yang pertama adalah pewaris dan pemilik padepokan Ki Joyo Talun, seorang dalang muda bernama Ki Joyo Sena. Kini padepokan tersebut telah hancur porak-poranda oleh pertarungan itu. Dan ketiga orang lainnya, mereka adalah teman-teman yang menolong saya saat kejadian di pabrik gula dulu. Cahyo, Pale, dan Danan, orang-orang hebat yang tidak pernah bisa diam melihat orang lain yang membutuhkan bantuan dari mereka. Bila kalian mendengar kabar dari mereka, kalian bisa menghubungi hotline kami di nomor berikut. Dan kami tim Radio Tengah Malam percaya mereka masih berjuang untuk kembali bersama kita. Sementara itu Ardian menghela nafas, berharap ada yang menemukan sosok ketiga temannya itu. Di belakangnya muncul sosok Roh, seorang pria mencoba menepuk bahunya. Mereka masih hidup, aku bisa merasakannya, ucap Roh Nandar mencoba menenangkan Ardian. Ardian pun mengangguk, matanya berkaca-kaca penuh harap untuk bertemu dengan penyelamatnya dulu lagi. Sementara itu, di sebuah desa di Jawa Barat, Mas Jagat benar tidak bisa membuka dimensi itu lagi. Dirga masih menggerutu sambil mengupas singkong yang baru saja ia panen dari kebunnya, bersama Mas Jagat yang tertidur di kursi kayu panjang di pinggir kebun. Yang bisa membuka gerbang jagat Skoro Demit hanya makhluk sekuat Nyi Sendang Rangu. Itu pun aku ragu ia bisa membukanya lagi, jawab Mas Jagat. Kalau gitu kita harus nyari makhluk sekuat dia untuk bisa menolong Mas Dana dan yang lain. Dirga masih belum terima. Terbukanya gerbang jagat Skoro Demit itu bencana, Dirga.
Kita tidak tahu makhluk apa yang akan muncul dari sana. Lebih baik kita percaya dengan mereka. Kalau ada manusia yang bisa lolos dari alam itu, aku yakin itu adalah mereka, balas Mas Jagat. Sementara itu di kampung Nyai Jambrong, sebuah tendangan melesat ke arah seorang nenek tua. Hebatnya ia menahan tendangan itu dengan tangan rentanya tanpa kesulitan sedikit pun. Sudah hampir seharian kita latihan. Kamu masih belum puas? Tanya Nyai Jambrong. Guntur mundur dan memasang kuda-kudanya lagi. Ada banyak makhluk di alam itu, Eyang. Semengerikan itu makhluk-makhluk yang dihadapi sama Mas Cahyo, ucap Guntur melanjutkan serangannya lagi yang bisa dengan mudah dihindari oleh Nyai Jambrong. Lantas, Nyai Jambrong lanjut melompat dan menendang Guntur. Kali ini ia bisa menghindar dengan sangat baik. Tidak seperti dulu, Guntur masih menjadi bulan-bulanan serangan Nyai Jambrong. Aku baru merasakan kegunaan ilmu yang Eyang ajarkan saat itu. Aku ingin belajar lebih lagi untuk bisa sejajar dengan mereka, balas Guntur. Akhirnya matamu terbuka, Guntur. Nyai Jambrong pun tersenyum. Aku harus bertambah kuat. Sampai saat Mas Cahyo kembali, aku harus bisa menggantikan tugasnya, jawab Guntur sambil terus melanjutkan latihannya. Terlihat dari sudut kebun, Arum sudah menunggu mereka sambil duduk manis memegang sebuah rantang menanti Guntur dan Eyangnya yang pasti akan kelaparan setelah latihan itu. Sementara itu, di lembah Keramat, aku sudah memberikan kabar tentang kejadian kemarin ke teman-teman radio tengah malam. Semoga saja ada kabar dari mereka, ucap Ismi menjelaskan pada Dimas dan Rumi. Ya sudah, kita percayakan saja pada mereka, balas Dimas. Bah, jangan melamun terus, mereka pasti selamat, hibur Rumi. Mbah Jiwa menghela nafas menatap langit dan menikmati hembusan angin di teras rumahnya. Ternyata memang ada manusia semacam itu, tidak memikirkan nyawanya sendiri dan tidak ragu menghadapi bencana sebesar itu, ucap Mbah Jiwa. Dimas dan Ismi duduk mendekat ke Mbah Jiwa ikut menikmati pemandangan langit dan hembusan angin yang membuat mereka merasa nyaman. Tanpa mereka mungkin kita tidak bisa menikmati pemandangan ini dengan tenang seperti ini ya Mbah, kata Ismi. Dimas yang duduk di sebelah Mbah Jiwa sedikit melirik ke arah Ismi. Semoga mereka cepat kembali. Aku mau Palek juga jadi saksi saat aku ngelamar Ismi nanti, ucap Dimas tiba-tiba. Seketika Ismi menoleh ke arah Dimas dengan wajahnya yang memerah. Mas Dimas serius? Tanya Rumi kaget. Mbah Jiwa hanya tersenyum melihat tingkah laku cucu-cucunya yang membuatnya sangat bersyukur bisa hidup di umurnya saat ini. Serius? Masa bohong? Aku ngambil kopi dulu, balas Dimas segera masuk untuk menghindari pertanyaan lain, sembari menyembunyikan rasa malu atas ucapannya sendiri. Di depan hanya tersisa Rumi yang memandang Ismi dengan senyum meledek karena wajah salah tingkahnya yang terpampang jelas. Sementara itu di Tanah Dewata, wajah membuka gerbang dimensi itu adalah pelanggaran. Tidak ada satupun balian yang punya hak melakukan itu, ucap seorang bapak yang cukup tua yang ditemui Pak Wajah. Wajah Pak Wajah terlihat kecewa mendengar pernyataan itu. Tapi Wi, alam ini berhutang pada mereka. Aku tahu ilmu Bali dan Jawa masih berhubungan erat. Hanya Melik setingkat Wi lah yang bisa membantu mereka, pinta Pak Wajah. Walaupun kamu sudah kuanggap saudara sendiri, aku tetap tidak punya hak untuk melakukan hal itu. Hanya ada satu buah serat lontar yang memiliki petunjuk akan alam itu, dan aku tidak bisa menyerahkannya padamu. Orang itu segera mengenakan kasutnya dan berdiri meninggalkan pendopo pura tempat mereka berdialog. Mbah Wajah terlihat kecewa. Entah, ia harus mencari petunjuk kemana lagi. Orang tadi adalah kenalannya yang paling mumpuni yang mungkin bisa menolong Danan dan Cahyo. Namun sebelum meninggalkan tempat pendopo tempat mereka berbincang tadi, Pak Wojo tersadar akan sebuah benda yang tertinggal di bekas tempat duduk temannya itu. Sebuah gulungan serat lontar. Ia mengambilnya, dan aksara Jawa kuno tertulis di sana. Ia tahu itu adalah serat yang membahas tentang alam jagat Segoro Demit. Pak Wajah pun tersenyum dan menoleh ke arah temannya yang masih bersiap menaiki sepedanya. Sementara itu, di ibu kota. Iya Mbah, teman-teman kantor Rizal sudah keluar dari rumah sakit. Dokter sampai heran bagaimana caranya mereka bisa selamat, kata Rizal pada seseorang di teleponnya. Bagus kalau begitu, jaga dirimu baik-baik ya. Kalau ada apa-apa, jangan lupa bilang sama Mbah.
Iya mbah, nanti saat libur Rizal mau ke sana. Rizal mau belajar lagi biar bisa saya badanan. Iya Mas Rizal, nanti Panji ceritain kerennya Mas Danan waktu ngelawan demit-demit itu. Dia bahkan punya teman sosok penjaga Bukit Batu dan penunggu sendang. Pokoknya teman Mas Rizal keren, ucap Panji yang merebut telepon genggam dari tangan Mbah Wijan. Iya, tunggu Mas ya, titip jagain Panji. Siap Mas. Rizal pun menutup telepon itu dan kembali bersama teman-temannya. Belum ada kabar dari Danan, tanya Vira. Rizal menggeleng yang dibalas dengan tatapan kecewa dari Rangga dan Dian. Tenang aja, dia pasti kembali, gua yang jamin, balas Rizal. Pede banget lu, udah mulai bisa ngeramal, tanya Rangga. Haha, enggak lah, ini bukan ramalan, ini namanya percaya. Dari kejadian kemarin-kemarin dan cerita Mbah, aku jadi tahu kalau Danan pasti selamat, balas Rizal. Pokoknya kalau Danan kembali kita harus pesta, gua yang traktir, semangat Vira. Tapi kalau sama Danan pestanya bukan di klub loh, tapi di tenda biru pinggir jalan, ucap Dian. Lah kok gitu? Iya Pak Pandi cerita kalau dia suka makan di tempat begituan daripada di kafe. Wah, idaman perempuan banget ya, rajin kerja, jago bela diri, sederhana lagi, ucap Vira. Rangga tiba-tiba batuk dan segera mengambil gelasnya. Kami tahu itu batuk yang dibuat-buat untuk menyindir Vira. Semoga saja tidak lama lagi Danan akan ikut bergabung dengan kami di sini menemani perbincangan pelepas lelah kami. Sementara itu di Padepokan Ki Joyo Talun. Mbak Naya, saya pamit dulu ya, ucap seseorang warga yang membantu merapikan bangunan Padepokan Ki Joyo Talun. Mbak, saya pamit juga. Mbak nak masuk, sudah malam loh, ucap seorang lagi. Monggo mas, saya masih mau di sini. Enak udaranya, balas Naya dengan memaksakan senyumnya. Saat mulai sepi, ia terduduk sendiri menatap rembulan. Padepokan yang sudah menjadi rumah keduanya kini telah hancur. Keberadaan Danan, Sena sama sekali tidak ia ketahui. Seketika itu malam itu terasa begitu dingin untuk Naya. Kok udah dingin Thomas? Keluhnya pada dinginnya malam saat itu. Naya terus menyeka air matanya dan berusaha untuk tegar. Ia pun menyembunyikan kesedihannya itu dan berdiri bersiap membantu orang-orang yang berada di dalam. Sebelum sempat masuk, terdengar suara sepeda motor dari seseorang membonceng seorang anak perempuan. Mas Jatmiko, kok tumben? Tanya Naya. Iya ini, si gendis aneh banget. Katanya minta ketemu Mbak Naya, mau ngajak ke pendopo desa. Naya menoleh kepada gendis yang segera turun menggandeng Naya. Ayo Mbak Naya ikut gendis. Emang ada apa Cahayu? Tanya Naya. Ikut aja dulu, ajak teman-teman yang lain juga, paksa gendis. Naya terlihat bingung mendengar ajakan gendis. Sudah, kita ikut apa kata gendis saja, sekalian jalan-jalan. Anak-anak biar istirahat dulu, ucap Mas Tono yang menghampiri Jatmiko. Mendengar ucapan Mas Tono, Naya pun setuju. Mereka pun meninggalkan pekerjaan mereka dan menggunakan kendaraannya masing-masing untuk mengikuti Jatmiko dan gendis. Mereka melewati sebuah desa tempat tragedi kematian Nyai Lindri dulu dan memasuki hutan desa yang tembus ke sebuah tempat cukup lapang. Ada sebuah pendopo tua di sana yang berbatasan dengan jurang dengan pemandangan langit malam. Di sini ada apa, Gendis? Tanya Naya. Gendis tidak menjawab. Ia seperti berkomunikasi dengan suatu sosok tak kasat mata di dekat tempat itu. Tak lama setelahnya terlihat kilatan berwarna ungu tepat di pendopo itu. Itu apa Naya? Tanya Jatmiko. Enggak, aku nggak tahu. Naya menggeleng. Kilatan itu berubah menjadi sebuah lubang seukuran genggaman tangan. Sekilas terlihat ada alam lain di tempat itu. Sayangnya lubang itu kembali menutup bersamaan dengan munculnya sosok jasad yang terbaring di pendopo itu. Mas Sena, ucap Mas Tono yang segera menyadari sosok itu. Seketika semua anggota padepokan menghampiri tubuh itu dan menangis. Mereka sudah tahu saat di Jagat Segoro Demit, Sena sudah sangat terluka parah. Namun mereka masih berharap Sena masih bisa diselamatkan. Mas Sena, terus siapa yang akan dalangin anggota wayang kita? Siapa lagi yang mau mengurus anak-anak yatim seperti kami dan mendidik hingga seperti ini?
Aku belum siap ninggalin padepokan. Berbagai tangisan terdengar di tempat itu. Naya pun menitikkan air mata tanpa henti. Namun Naya sadar akan sebuah benda yang diikatkan di baju Sena. Beberapa daun kering berukuran besar yang digulung menjadi satu. Ia mengambil daun itu dan melihat ada tulisan di atasnya. Untuk Naya. Mohon maaf, Mas belum bisa menepati janji Mas. Sepertinya Mas masih harus berjuang sedikit lagi untuk melihat wajah ayu Dek Naya lagi. Dek Naya gak usah khawatir, di sini ada Cahyo, Pak Le, yang tak henti-hentinya membuat Mas Danan tertawa. Ada juga Nyi Sendang Rangu yang mulai ketahuan bawelnya setelah cukup lama kami bertualang bersama. Makanya Dek Naya gak boleh sedih. Mas Danan dan yang lain pasti akan mencari jalan keluar dari alam ini secepat mungkin. Pokoknya suatu cara terbaik yang tidak memberi hal buruk ke alam kita. Kalau boleh, Mas titip ibu, sering-sering telepon dia ya. Mas akan lebih seneng kalau Dek Naya mau mampir nemuin ibu. Tolong bilang ke ibu agar tidak usah khawatir. Anaknya ini sudah sehebat ayahnya. Dan tolong titipkan pesan serupa untuk bule juga. Oh ya, Mas udah inget waktu itu di desa Kandimaya, Bapak dan Pak Le ngajak aku keliling desa menyembuhkan beberapa warga yang kesurupan. Saat Pak Le dan Bapak lagi ngajarin Cahyo, ada seorang anak kecil menangis sendiri di kebun belakang. Itu Naya kan? Kamu masih inget gak? Waktu itu Mas Danan metikin bunga cempaka yang ada di depan dan makein itu ke telinga Naya. Pas mau bilang kamu cantik kalau pakai kembang itu, kamu tersenyum. Tangisan kamu langsung berhenti. Setelah itu Naya ngajak Mas Danan nyari kembang lebih banyak, sampai Mas Danan dimarahin bapak karena pulang kemalaman. Sekarang utang Mas lunas ya. Kalau Naya tahu, bunga cempaka atau yang sering Mas sebut dengan kembang kantil itu berarti sebuah ikatan loh. Mungkin itu juga yang membuat Naya terus mengingat emas. Dan semoga ikatan itu juga menghubungkan kita hingga pertemuan kita nanti. Saat itu, air mata menetes di daun kering itu. Ingat Mas Danan, ingat, Naya ingat itu semua, ucap Naya sambil berusaha menahan tangisnya. Naya ingat semua pertemuan kita sejak kecil Mas, karena Naya tahu Tuhan meninggalkan rasa ini pada Naya dengan maksud yang indah. Naya akan juga berjuang seperti Mas Danan. Naya gak akan cengeng. Naya tunggu Mas Danan sampai Tuhan mempertemukan kita lagi. Gendis mendekat ke arah Naya dan memeluk Naya. Naya meresponnya dengan mengelus kepala Gendis dan tersenyum di dalam tangisnya. Ia pun mengusap air matanya dan memanggil teman-temannya. Mas Tono, Naya mau ke desa Kandimaya, ucapnya tiba-tiba. Desa Kandimaya? Desanya Kindarubaya? Tanya Tono memastikan. Naya mengangguk. Seluruh teman-teman Sena itu berkumpul mendekati Naya. Naya mau belajar sama Nyai Kirana. Suatu saat Naya lebih pintar, Naya akan mengajarkan ilmu yang Naya punya lagi di padepokan ini, ucap Naya. Saat itu seluruh teman-teman Senap saling menatap dan berbincang satu sama lain. Kami ikut Naya, kami juga ingin belajar banyak dari Kindarubaya. Saat sudah memiliki kemampuan yang pantas, kita bangkitkan lagi padepokan Ki Jaya Talun, ucap mereka. Naya pun tersenyum. Gelapnya langit malam yang sedari tadi ia rasa suram berbalik menjadi pemandangan yang indah dengan secarik surat dari Danan. Setra Ganda Mayit. Sekarang nama itu tidak lagi mengenai sebuah tempat yang menyeramkan. Bukan sosok-sosok dedemit yang dibicarakan saat manusia berbicara tentang tempat itu. Kisah sejarah mengerikan tentang Setra Ganda Mayit pun hanya tersisa di jagat pewayangan. Saat ini, Setra Ganda Mayit dipercaya merupakan tempat di mana roh manusia memulai perjalanan ke alam baka untuk menjadi harum atau disucikan. Sayangnya masih banyak yang datang ke tempat itu untuk mencari ilmu, kesaktian, atau melakukan ritual. Keberadaan orang-orang seperti itulah yang akan terus dimanfaatkan oleh jin atau dedemit untuk menyesatkan manusia dari jalan yang seharusnya. Sementara itu kita kembali ke alam jagat Segoro Demit. Balik, lihat itu. Ada yang bentuknya kayak kuda, tapi kepalanya kayak buto, ucap Cahyo yang melihat padang tandus dari atas pohon kering yang ia panjat. Pale jadi inget tarian Jawa Timur yang namanya Turonggo Yakso. Bentuk kudanya kayak gitu. Sudah, jangan aneh-aneh, cepat turun, perintah Pale. Belum Pale, belum ketemu yang mirip sama Pale, balas Cahyo.
Seketika Pak Lek menendang pohon yang Cayo naiki dan membuatnya terjatuh dari pohon itu. "Aduh, sakit, kan bercanda sih Pak Lek," ucap Panjul. Aku tak henti-hentinya tertawa melihat tingkah mereka. Nyi Sendang Rangu pun terhibur dengan kelakuan mereka berdua. "Tak kirain kalau sendal Pak Lek udah habis bakal aman," gerutu Cayo. "Makanya jangan berani-berani kamu," ledekku. Di tengah perbincangan kami tiba-tiba Kliwon datang dengan membawakan beberapa buah-buahan yang terlihat hampir kering. Ya, kami bisa berharap makanan apa dari alam seperti ini. Setidaknya Kliwon cukup hebat bisa menemukan sesuatu yang bisa kami makan untuk bertahan hidup di tempat ini. "Gerombolan demit itu sudah pergi. Ayo kita lanjutkan," ajak Nyi Sendang Rangu. Wonosuro pun kembali keluar dari tubuh Cayo dan Kliwon seketika kembali ke wujud kera raksasanya. Kami semua menaiki tubuh mereka dan melanjutkan perjalanan. Entah apa yang akan kami temukan lagi setelah ini. Apakah jalan kembali menuju alam ini? Atau malah sebuah petualangan baru dari jagat Segoro Demit? Selesai. Tamat. Bagaimana caranya Pak Lek Danan Cayo dan Nyi Sendang Rangu keluar dari alam jagat Segoro Demit? Nanti saya coba cari judulnya apa sih. Kalau yang udah tahu, kasih tahu ya judulnya apa ya setelah ini ya. Nanti saya akan bacakan. Saya pamit. Terima kasih Mas Dioseta. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.